pemirsa, apa kabar pemirsa nih? Semoga pemirsa di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Baik pemirsa, baik lagi bersama Bang Iki dalam sebuah acara podcast tak jadi yang sudah banyak dikenal di kalangan anak-anak muda. Anak muda yang mana nggak tahu. Di mana lagi kalau bukan ngopi, ngobrol perkara hidup. Oke, pada episode kali ini cukup spesial ya, karena dalam beberapa episode ngopi sebelumnya memang judulnya ngopi, tapi tak ada yang membahas berkaitan dengan kopi. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas yang sesuatu berkaitan dengan kopi. Dan ini lebih spesial lagi karena ini bisa dibilang yang lagi booming akhir-akhir ini di kota Pontianak lah ya. Dimana bikinnya tuh ndak asal-asalan. Kalau kita kan biasanya kan minum kopi kan kayak kopi kampung gitu. Ya. Nah, sekarang kita udah ketemu sama yang namanya apa namanya bikin kopi pakai itu racik-racik kayak Biasa sih anak-anak nyebutnya barista. Barista gitu ya. Oke. Nah, kebetulan kita bukan kita kedatangan tamu ya, tapi kita yang bertamu ke tempatnya nih. Kita yang bertamu nih. Bertamu. Siap. Ada Bang Muhammad Pada Akbar, satu barista Baik, guys. muda di Pontianak. Apa kabar, Bang Pada? Alhamdulillah baik, Bang. Alhamdulillah. Gimana? Lancar semuanya? Ya, kalau dibilang lancar, alhamdulillah lancar, tapi kendalanya juga pasti ada. Oke. Kendala juga pasti ada. Yang namanya tadi kan kita kan ngobrol perkara hidup nih. Iya, oke. Hidup nggak mungkin selalu lancar. Betul. Pasti juga ada kendalanya. Ada kendalanya, betul. Nah, kita mukadimah dulu nih. Kita mukadimah dulu. Jadi awal mulanya tertarik menjadi seorang barista tuh itu karena sebuah ketidaksengajaan kah atau memang ada termindset dari dulu aku pengen jadi barista nih karena aku kebetulan suka minum kopi dari kopi kampung, dari kopi cap inilah cap itulah sampai akhirnya aku pengen jadi seorang barista. Atau gimana? Jadi cerita awalnya saya mau berkecimpung ke dunia kopi itu berawal dari sekedar suka minum kopi di warkop. Jadi cuma sekedar hobi minum aja awalnya. Terus pada lama-kelamaan pas ngopi itu mikir kayak sebelum saya ngopi nih prosesnya kayak gimana. Jadi kayak misalnya saya ngopi nih, jadi segelas kopi itu kayak gimana proses sebelumnya. Gitu. Jadi saya coba untuk ngulik, nanya kawan untuk nyoba-nyoba. Akhirnya saya kena training dulu. Kena training itu dalam artian nggak langsung jadi barista tuh waktu itu tuh. Nggak langsung. Saya jadi runner dulu bahasanya. Runner tuh istilahnya kayak waiter ya Hen ya. Waiter kayak gitu, nganter-nganter minuman dulu. Terus selama sebulan 2 bulan gitu baru kayak ya udahlah mungkin udah waktunya coba untuk jadi barista. Akhirnya coba sampai sekarang. Sampai akhirnya bisa membuka sendiri gitu ya. Nah, sebelum buka ini pun sebenarnya ceritanya panjang, Bang. Panjang ya ceritanya ya. Mau diceritain atau gimana nih? Boleh. Silakan. Jadi pada waktu itu tuh sebenarnya cuma iseng sih kayak nanya kawan kayak kalau mau belajar kopi ini di mana sih? Waktu itu yang saya telepon tuh posisinya kawan lagi di Jogja. Kalau mau belajar kopi di Jogja ini tepat nggak tempatnya? Terus kata kawan tuh enggak, coba aja kamu ke Bandung katanya. Di Bandung tuh katanya kayak ya ibaratnya itu pusat lah, mau dari fashion, kopi, tas segala macam tuh Bandung dari pusat. Bandung pusatnya ya. Bandung dari pusat. Terus akhirnya saya lebih milih ke Bandung untuk belajar kopi. Nah, belajar kopinya di sini nih biasanya kan orang mikirnya kalau belajar kopi itu pasti les barista. Tapi kalau saya enggak. Saya mikirnya kalau les barista itu kan pasti bayar. Dan duitnya pasti mahal. Kalau saya mikir kenapa saya belajar terus saya yang dapat duit gak sekalian dapat duit. Jadi sekalian belajar, income. Sekalian belajar, sekalian dapat duit gak gitu kan. Jadi saya lebih milih nyari tempat yang memang membutuhkan barista yang minim pengalaman bahkan 0 pengalaman. Saya dapat tempat waktu itu di Bandung. Dapat. Jadi saya ke Bandung tuh memang ya awalnya karena kopi juga sih. Terus ya akhirnya mikir sekalian ngerantau juga. Sekalian kayak gimana sih kalau hidup di kampung orang gitu. Akhirnya saya keterima di satu tempat di Bandung dan di situ diajarin masalah kopi, masalah ini itu. Tapi yang dikonsernkan sama bos lah ya menyebutnya. Yang dikonsernkan sama bos itu bukan ngajar ke kopi. Dia lebih fokus ngajar ke bisnis. Jadi sekaligus dapat ilmu kopi, ilmu bisnis juga. Duit juga dapat. Di situ. Jadi ternyata bukan cuma ilmu kopi aja tapi ilmu wirausaha kita benar. Sampai akhirnya bisa sekarang ini. Nah, itu tahun berapa waktu itu?
Saya kemarin ke Bandung itu tahun 2019 pertengahan. Pertengahan 2019 Ya. berarti kejadian sebelum pandemi berarti. Iya benar, sebelum pandemi. Oke. Sampai di sana berapa lama tuh waktu itu? Dari awal Juni, enggak. Ya, pokoknya dari pertengahan 2019 sampai ke 2020 kemarin ya. Itu kira-kira hampir 1 tahun lebih gitulah. Hampir 1 tahun lebih ya proses pembelajaran dari nol itu. Ya. Oke. Apa tantangan yang dirasakan dari yang worst sampai yang berkesan gitu? Oke. Kalau misalnya pengalaman buruknya tuh kayak bukan pengalaman buruk sih. Iya. Lebih tepatnya kayak ya untuk beradaptasi ya jelas susah. Karena istilahnya yang partner-partner di sana itu mereka udah pengetahuan perihal kopi itu udah lumayan jago, sedangkan saya dari nol. Iya. Jadi istilahnya saya harus sesering mungkin nanya, sesering mungkin nyari tahu. Ya. Jadi kayak di tempat kerja juga sambil belajar, di luar juga saya baca-baca, entah baca buku, entah baca dari Google, lihat dari YouTube segala macam. Ya paling susahnya tadi saya harus ngejar ketertinggalan gitu. Oke. Kalau momen berkesan pada saat belajar merantau kemudian belajar dari nol gitu, apa yang berkesan? Yang berkesannya paling ya ketemu teman-teman hebat sih di sana, ketemu apalagi kayak atasan saya di sana itu. Dia orang baik. Oke. Dia nggak apa ya bahasanya sangat memerhatiin kayak perantau yang kayak saya gini. Karyawannya dia itu bukan cuma saya yang merantau tapi banyak ya. dan di situ tuh kayak dia nggak pernah ngenelantarin anak-anaknya, walaupun misalnya bukan anak kandung lah ya, tapi dia tuh udah nganggep kami tuh anaknya sendiri. Jadi kayak duit makan, duit ini, duit itu tuh kayak itu lah nggak usah dipikirin, walaupun istilahnya bukan keluarga. Ya paling momen berkesannya ketemu orang hebat, terus bisa dapat pengalaman yang bisa dibilang kalau di Pontianak tuh susah. Susah dalam artian kalau di Pontianak tuh kalau buat sharing kopi itu jarang masih. Paling ya sekedar circle itunya doang. Maksudnya ya misalnya orang A dengan orang B udah cukup di situ. Jadi buat kayak kita yang minim pengalaman bertanya itu masih sedikit. Bisa dibilang masih malu-malu lah orang Pontianak. Tapi kalau di sana, apalagi saya perantau lah kan, kalau misalnya saya malu-malu saya nggak hidup. Saya malu-malu saya nggak dapat pengalaman. Nah itu adalah salah satu yang mungkin pemirsa harus coba terapkan kalau misalkan pemirsa pengen merantau dan modal nekat ya. Jadi bisa tiru Bang Padel. Jadi antara gila tuh beda tipis Bang. Oke. Nekat dengan gila beda tipis, tapi hasilnya kalau benar-benar niat insya Allah manis. Mental juga teruji pasti. Nah mental teruji pasti. Ya. Nah kalau untuk tantangannya nih, karena bikin kopi itu kan nggak gampang ya. Itu jadi barista tentu ada proses-proses yang anti mainstream lah kalau orang awam ya. Biasanya kan kalau kita bikin kan kopi itu kayak kopi bubuk, mudah campur air gitu. panas udah selesai. Mau kasih gula sida kan mau dapur cerita. Tapi kalau jadi barista itu kalau sepengetahuan Bang Iki lah ya, ada proses-prosesnya gitu. Dan itu memang nggak gampang, apalagi belajar dari nol. Tantangannya itu kayak gimana? Tapi jangan jawab loh. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi yang kemana? Ikutin terus obrolan kita berdua dalam Ngobrol Perkara Hidup. Ngobrol di warung kopi. Akai nyamuk. Tuh ada bawa benda ini. Gini kan agak nyaman sedikit. Hidup nyaman, nyamuk goodbye. Autan Refresh Spritz. Tidur nyaman, nyamuk goodbye. Ngobrol di warung kopi. Oke pemirsa, kembali lagi bersama Bang Iki dan Bang Padel dalam Ngobrol Perkara Hidup.
Oke, kita sambung lagi. Nah, tadi kan Bang Ika ada nanya ke Bang Fadil nih, kalau jadi seorang barista itu kan prosesnya kan nggak bisa sembarangan. Iya. Nah, tadi menarik nih, apalagi Bang Fadil mulai dari nol sama sekali buta kayu lah, bahasa kita orang Melayu lah ya. Iya. Jadi dari proses itu yang mana yang paling menantang waktu itu? Yang paling menantang sih ya kita harus menghafal kayak misalnya si kopi ini nih cocoknya pakai treatment yang kayak gimana. Misalnya ada namanya metode V60. Oh, oke. Metode V60 itu yang kita ngebikinnya pakai ini namanya dripper V60. Oke. Terus dari cara bikinnya itu kita harus merhatiin ukuran biji kopi, suhu air, terus kayak mood perasaan juga harus diatur. Mood juga diatur tuh. Iya. Saya percaya kalau misalnya kita bikin kopi, Ya. terus mood kita lagi nggak bagus, hasilnya juga akan nggak bagus. Oke, mungkin itu yang dimaksud dengan filosofi kopi ya berarti. Bisa jadi. Oke. Oh, ternyata itu berpengaruh juga berarti ya? Ya, mood berpengaruh, Bang. Berpengaruh ya. Oke. Yang paling berkesan dan paling sulit proses yang telah dijalani waktu itu dalam meracik kopi. Kalau misalnya dibilang susah sih enggak, kalau misalnya memang ada niat dari awal kayak. Memang sih kata orang yang mau belajar itu susah, ntar kayak perlu dari nol lagi kayak gini-gini. Ya emang harus kita mulai dari awal dulu, biar kita tahu kedepannya kayak gimana. Kalau misalnya kita nggak mulai, kita nggak mencoba, ya kita nggak akan tahu jadinya kayak gimana. Ibaratnya kopi lagi, kita nggak akan tahu kalau kopi itu pahit misalnya, kalau nggak kita coba dulu. Setelah kita coba baru nih, wah kopi pahit ya ternyata, kopi manis ya ternyata misalnya. Dari situ kan kita bisa ngelihat apapun yang mau kita lakukan tuh harus kita coba dulu. Jangan ngelihat hasilnya. Terkadang tuh kan orang takut hasilnya. Mungkin aku ntar gagal, mungkin aku ntar nggak berhasil. Tanpa mencoba sebelumnya. Intinya berarti bisa disimpulkan menikmati prosesnya. Iya, yang paling susah tuh niatnya, Bang. Niat ya. Niatnya yang paling susah. Dari awal berarti. Nah, mungkin kalau bagi pemirsa di rumah mungkin yang ingin mencoba atau punya impian untuk menjadi seorang barista, dari Bapak gimana? Kalau dari saya sendiri sih yang paling diperlukan untuk jadi barista itu rasa keingintahuan tinggi sama niat yang tadi. Niat sama keingintahuan tinggi, ya udah kedepannya orang itu bakal jago mengolah kopi. Kalau misalnya emang dia niatnya dulu misalnya tujuan dan niatnya itu kayak misalnya dia mau belajar kopi ini biar dia bisa nyuguhkan kopi enak ke orang lain. Kan sekarang udah banyak nih fenomena di mana maaf ya kayak orang tuh pengen jadi barista biar terlihat keren, biar butuh validasi pengakuan kalau dia ini gini. Oh, bisa bikin kopi kayak yang kata orang sekarang kan barista tuh keren. Sebenarnya barista tuh nggak ada keren-kerennya sama sekali. Nggak ada barista keren-kerennya sekali, Bang. Kenapa demikian? Karena gini, Bang. Misalnya di satu tempat nih, tempat A. Tempat A itu ada kasir pasti kan, ada kasir, ada ini, ada itu. Kadang si barista itu tuh ngerangkap, bisa jadi kasir, bisa kadang dia juga nyapu, ngebersihin meja, ngelap kaca, buang sampah, beli bahan, belanja dan segala macam. Tugas siapa lagi kalau bukan tugas barista? Sedangkan yang banyak orang tahu sekarang tuh tugas dan kerjanya barista hanya di belakang bar. Cuman ngebikin minum. Salah, itu salah besar, Bang. Menurut saya itu salah besar. Ya karena emang tugasnya barista, apapun yang ada di kedainya itu udah tanggung jawabnya barista. Jadi biarpun istilahnya kita dari sini, tapi seluruh tempat kita kayak misalnya ada sampah, terus mungkinkah kayak kita tuh ngelihat sampah di tempat kerja kita cuma diam? Nggak mungkin kan? Kalau misalnya yang ngelihatnya si barista atau ngelihatnya yang si waiternya ada sampah di situ, ya ambil gitu kan. Betul. Jangan ngelihat si posisi, misalnya aku si barista, aku cuma bikin minum, ada sampah nggak dipungut. Salah lah kayak salah gitu. Besar berarti. Nah, itu adalah salah satu bekal juga bagi pemirsa di rumah yang tertarik untuk menjadi seorang barista, bahwa barista itu bukan hanya sekedar bikin minum, bikin kopi, dan juga kita pengetahuan tentang kopi itu juga ya. Pengetahuan gimana prosesnya. Tapi ternyata ada tanggung jawab yang lebih di situ menjadi seorang barista. Benar-benar menimbulkan tanggung jawab yang tinggi juga ya menjadi seorang barista. Ya berarti ada 3 poin sih yang tadi kita bahas ya. Berarti niat, keingintahuan tinggi, sama attitude, Bang. Attitude juga. Iya, perilaku itu sangat diperhatiin untuk jadi barista. Nggak cuman gaya, nggak cuman fashion yang diperhatiin, tapi yang paling penting menurut aku tuh attitude. Attitude ya. Karena kita melayani customer kita. Bener, kan? Bang.
Bener banget. Customer adalah seorang yang lain, istilahnya bahasa kasarnya raja lah ya. Raja. Nah, Ibaratnya si barista misalnya. Si barista ini yang punya rumah, yang punya kedai. Orang datang, berarti yang orang datang itu kan tamu. Kita punya prinsip di mana kayak tamu itu adalah raja. Ya udah kita pakai kayak dia mau apapun ya kita suguhkan, walaupun istilahnya kadang ada customer yang agak lucu dikit yang nggak ada di menu tuh, kadang di order, bang tolong campur ini dengan ini, ya udah lakuin aja. Iya betul. As long si customer itu seneng, Benar. kemungkinan buat dia balik lagi ke kedai kita itu besar. Dan juga dan untuk kemungkinan kalau yang campur-campur gitu kita bereksperimen, wah Ya, ada flow baru berarti. benar. Oh, Benar bang. Ada hikmahnya ya. Ya. Kalau kita ambil dari sisi positif, banyak sekali hikmah yang kita dapatkan. Oke. Nah, mungkin kita akan tanyakan tentang ambisi dari Bang Fadil yang mungkin belum tersampaikan atau belum tercapai lah ya. Kalau ngomongkan tujuan udah biasa. Nah, ambisi nih. Setiap orang pasti punya ambisi yang Jelas, berbeda-beda jelas. nih. Nah, apa ambisi dari Bang Fadil dengan pekerjaannya sekarang sebagai seorang barista? Jangan kemana-mana, ikutin terus obrolan kita dalam Ngobrol Perkara Hidup. Ngobrol di warung kopi. Nyamuk dia. Oh. Nah, ini kan nyaman di aku situ dong. Autan Refresh Spritz. Tidur nyaman, nyamuk goodbye. Ngobrol di warung kopi. Oke, pemirsa kembali lagi bersama Bang Iki dan juga Bang Fadil dalam Ngobrol Perkara Hidup. Oh ya, by the way, ini Bang Iki udah Siap, lanjut. dapat apa nih, cafe latte. Cafe latte nih dari Spesial buat Bang Iki. Oh, terima kasih dari N2B. Ya, nama tempatnya N2B yang berada di Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Mitra Indah Utama 2, nomor B2 tepatnya. Oke. Di sini kalau pemirsa pengen coba kopi yang otentik, di sini lah tempatnya. Apalagi di Serdam nih, boleh datang ke sini. Dan tempatnya lumayan anti mainstream, dalam gang atau komplek. Kalau pemirsa penasaran, mungkin bisa tanya lah sama ownernya langsung nanti kalau misalkan datang. Karena kita hakikatnya dalam ngopi ini kita ngobrol perkara hidup. Jadi kita sambil ngobrol apapun yang itu berkaitan dengan hidup. yang berkaitan dengan hidup. Ya biasa kan sekarang kan fenomena kita kan boleh curhat sedikit nih, kita ke warkop banyakan ini. Jadi esensi kita ngobrol-ngobrol, diskusi Udah mulai pudar. gitu ya. Tadi intermezzo ya tadi ya. Siap, aman nggak apa-apa. Aman. Nah sekarang balik lagi ke pertanyaan sebelum kita break tentang ambisi Bang Fadil yang belum selesai dengan menjadi seorang barista, yang belum terpenuhi. Apa tuh Bang? Boleh disampaikan nggak? Barangkali ada pemirsa yang mungkin bisa mensupport gitu. Support. Yang belum tersampaikan sampai sekarang sih ya paling pertama saya belum sempat buat belajar ngerosting. Kalau teman-teman di sini tahu, roasting itu kayak ya belajar yang ngerai kopi lah. Ngelihat grafik ini segala macam sebelum kopi ini jadi kayak gimana sih, belum biji kopinya ini. Udah bisa disediakan di kedai-kedai itu gimana jadinya. Nah, tadi kan saya pengen belajar buat biar tahu gimana sih proses sebelum si kopi dalam gelas itu jadi. Kalau sekarang berarti saya pengen belajar gimana sih si proses kopi ini sebelum jadi. Si kopinya yang itu bukan dalam gelas. Si bijinya. Itu ya. Ya mungkin kedepannya ya bakal ada orang sebagai orang kepercayaan saya buat jagain di sini sembari saya pergi berkelana gitu. Pengen berkelana lagi bang. Pengen berkelana lagi ya, karena ada ambisi yang belum selesai. Roasting ya. Bahasa roasting tuh kalau di meme tuh tuh banyak sekali udah roasting meme. Itu jangan main kita tahu dulu. Terus paling ambisi selanjutnya tuh ya sekarang kan masih bisa dibilang numpang di tempat orang tua. Walaupun istilahnya orang tua menyetujui, tapi kan saya pengen ngecoba buat
punya tempat sendiri. Oke, punya tempat mandiri lah kita. Iya. Bahasa kasar kita nih ruko lah. Bisa jadi Masih kayak jadi gitu, kayak Bang. gitu. Atau mungkin open place gitu. Iya, iya. At least punya sendiri. At least punya sendiri lah kita yang mengelola, intinya tempatnya kita sendiri, bukan numpang mana-mana. Ya ini gitu. istilahnya kan walaupun punya saya, tapi saya masih numpang dengan orang tua. Gitu. Iya, oke. Sudah mungkin bisa menjawab juga kenapa bisa di dalam gang mungkin itu. Saya menggunakan ya apa yang ada dulu lah. Ya, kita menggunakan sumber yang ada dulu lah. Karena untuk mencapai sebuah high level ya kita mulai sumber daya yang terendah dulu pasti kan. Oke, ada prosesnya. Proses, percaya proses. Percaya proses. Lastly, kalau melihat perkembangan dunia perkopian di Kota Pontianak, apalagi dengan menjamurnya warung kopi ini, kira-kira itu menandakan kalau dunia perkopian atau perwarkopan ya di Kota Pontianak lah khususnya itu udah mulai meningkat atau gimana? Menurut sudut pandang Pak Dil lah ya, kacamata. Bukan meningkat lagi ya kayak emang meledak dah kayak. Meledak kayaknya ya. Kayak misalnya di jalan ini ada, di jalan itu ada, tempat ini ada. Istilahnya kayak walaupun di dalam gang ada gitu kan kayak tempat saya ini. Iya. Jadi sekarang nih orang ndak mikir perihal kayak dulu tuh kan masih orang mikir nih, oh tempatnya ndak strategis nih dalam gang misalnya kan. Iya. Kalau sekarang malah orang tuh gencar-gencarnya di dalam gang. Kayak entahnya dia milih rumah yang di dalam gang itu untuk dijadikan warkop, jadikan coffee shop. Oke, mungkin karena suasananya lebih teduh kayaknya. Ya, Lebih nikmat. homey Homey. bahasanya. Lebih nikmat dan menikmati kopi. Ya biasa kan kita bangun pagi minum kopi. Ya. Sedap. Oke, got it. Berarti bukan lagi berkembang tapi udah meledak malah ya. Meledak. Itu Meledak, Bang. kalau dari sudut pandang positif atau enggak? Kalau dibilang positif ya positif sih bang. Dimana istilahnya yang dulu kita buat nyari kopi itu di tempat ini aja. Misalnya saya sebut tempat A, Yeah. sebut merek ya. Yeah. Tempat A yang dulu warkop di jalan ini. Iya. Terus tempat B, cuman 2 itu aja istilahnya. Kalau sekarang kan pilihan orang Pontianak buat nongkrong, buat ngopi, buat ngabisin waktu sama kawan-kawannya itu udah banyak. Oke, banyak ya. Dan istilahnya di tempat-tempat di Pontianak ini menyediakan bermacam-macam fasilitas. Misalnya kayak saya nyediakan fasilitasnya kopi yang istilahnya kopi yang enak, kopi yang jarang ditemuin istilahnya. Terus ada yang kasih fasilitas tempatnya yang instagramable sekarang, yang bisa dipakai untuk foto-foto, Yeah. ini itu. Oke. Alright, berarti udah banyak berkembangnya. Mudah-mudahan lah ya dengan berkembangnya era perkopian atau perwarkopan di Kota Pontianak ini bisa jadi sebuah apa ya bahasanya ya, ekonomi baru lah buat kota kita biar lebih maju lagi. Ya, benar. Bisa jadi sebuah komoditi besar berarti gitu. Nah, bukan tidak mungkin juga barista-barista berbakat di Amin. Kota Pontianak ini bakal meningkat ya. Yang masih muda juga. Ya. Oke, senang sekali bisa berkunjung ke sini dan menikmati kopi otentik dari N2B dari Bang Fadil dan juga kawan-kawan di sini. Ya, mungkin Bang Iki bakal sering-sering main ke sini lah Siap, untuk aman. mengopi. Kalau gitu Bang Fadil terima kasih banyak. Siap, Bang. Sukses selalu. Siap, aman. Oke, kalau begitu semoga pemirsa bisa terinspirasi dari episode ini. Ingat, intinya percaya proses, believe in proses, karena dengan proses dan diawali dengan niat, insya Allah hasilnya manis. Semanis kopi ditambah gula. Kalau begitu Bang Iki dengan Bang Fadil pamit. Ketemu lagi di episode berikutnya dalam Ngopi. Ngobrol perkara hidup di channel Dunia Bang Iki. Ciao. Siap. Nggak tambah gula ke? Memang sedap kopi nih. Tambah gula nggak? Boleh lah. Ngobrol di warung